Selamat sore, perkenalkan nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021 kelas A semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku kedua tentang simulasi. Pengantar. Hampir sebagian besar manusia di dunia ini banyak menghabiskan waktunya menjelajah ruang maya atau cyberspace. Bahkan ada yang merasa hidupnya akan terasa hampa ketika tidak bersentuhan dengan internet atau dalam sehari-hari, walaupun hanya sekadar membuka Facebook, Twitter, email, ataupun situs lainnya. Mungkin di antara kita pun banyak yang berkenalan dengan orang baru dan tidak sedikit yang melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Tidak jarang pula sindiran, marah-marah, kekecewaan, dan berbagai perasaan ekspresif terungkap dalam dunia maya yang bernama internet tersebut. Semua hal tersebut dianggap sangat wajar, apalagi di zaman modern ini, di mana dunia maya mengambil hampir sebagian besar ruang nyata kehidupan kita. Dan uniknya, interaksi langsung yang dulunya bersemayam sangat lama memudar, bahkan dianggap sangat membosankan dan membuang-buang waktu. Pada tahun 1981, ia menerbitkan risalah filosofis Simulacra and Simulation, di mana Baudrillard meneliti lebih jauh diskursus tentang hubungan antara realitas, simbol, dan masyarakat, khususnya signifikasi dan simbolisme budaya dan media yang terlibat dalam membangun pemahaman akan citraan. Diskusi tentang simulasi menjadi situasi yang sangat penting bagi Baudrillard. Dengan hadirnya buku Simulation dan elaborasinya lebih jauh dalam di bukunya In the Shadow of the Silent Majority pada tahun 1883 dan The Ecstasy of Communication pada tahun 1988. Istilah simulasi dalam konteks wacana kebudayaan massa diperkenalkan oleh Baudrillard untuk menjelaskan bagaimana produksi komunikasi dan komunikasi itu saling bersinggungan di dalam masyarakat konsumer di Barat. Budaya konsumerisme merupakan jantung dari kapitalisme yang di dalamnya terdapat ilusi, mimpi, halusinasi, artifisialitas, dan permukaan. Dikemas dalam wujud komoditi lewat strategi citraan, kemudian dikonstruksi secara sosial sebagai kekuatan tanda dari produk. Bagi masyarakat konsumer, atau over produksi dan over komunikasi atau over konsumsi adalah cara baru memperoleh kekuasaan. Konsep kekuasaan telah beralih dari sistem produksi klasik menuju budaya konsumer kapitalisme lanjut. Presesi simulacra. Presesi simulacra itu adalah peta yang menghasilkan wilayah, dan jika kita ingin menghidupkan kembali dongeng hari ini, itu akan menjadi wilayah yang tercabik-cabik, perlahan membusuk di peta. Ini adalah nyata dan bukan peta yang sisa-sisanya ada di sana-sini. Dipandang pasir yang bukan lagi milik empir, tetapi milik kita sendiri. Bahkan terbalik,
Dongeng tidak berguna, mungkin hanya alegori kekaisaran tetap ada. Karena itu, dengan hal yang sama, imperialisme yang coba dibuat oleh simulator masa kini nyata bertepatan dengan model simulasi mereka. Tetapi ini bukan lagi masalah peta atau wilayah. Dari segi linguistik, Baudrillard lebih jauh melihat bahwa di dalam kebudayaan masyarakat yang telah sangat maju, tanda tidak lagi mempresentasikan referensinya karena referensi bukanlah realitas, melainkan tanda itu sendiri. Di sini, Baudrillard mempertentangkan simulasi dengan representasi, di mana representasi misalnya objek yang berfungsi sebagai tanda dengan mempunyai nilai yang sama atau ekuivalen, sedangkan dalam simulasi, objek bukan lagi berfungsi sebagai sebuah tanda, melainkan referensi sudah mati. Karena referensi atau pertanda sudah mati, maka yang ada hanyalah penanda yang memproduksi duplikasi diri sendiri. Penyimpangan gambar ilahi. Menyembunyikan adalah berpura-pura tidak memiliki apa yang dimiliki. Mensimulasikan adalah berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki seseorang. Satu menyiratkan kehadiran, yang lain ketidakhadiran. Tapi masalahnya lebih rumit karena mensimulasikan tidak hanya berpura-pura. Seseorang yang berpura-pura sakit bisa langsung pergi tidur dan percaya dia sakit. Beberapa yang mensimulasikan penyakit menghasilkan dalam diri beberapa gejala, jadi berpura-pura atau menyamar meninggalkan prinsip realitas utuh. Perbedaan selalu jelas, hanya ditutupi, sedangkan simulasi mengancam perbedaan antara benar dan salah, antara nyata dan imajiner. Psikologi dan kedokteran berhasil berhenti pada titik ini. Setelah itu kebenaran penyakit yang tidak dapat ditemukan, karena jika ada gejala bisa dihasilkan dan tidak bisa lagi diterima sebagai fakta alam, maka setiap penyakit mungkin dianggap sebagai yang dapat disimulasikan dan disimulasikan. Dan obat-obatan kehilangan maknanya karena hanya tahu bagaimana memperlakukan benar penyakit berdasarkan penyebab objektifnya. Psikosomatik berkembang dengan cara yang meragukan di tepi prinsip penyakit. Ramses atau kebangkitan berwarna mawar. Etnologi hampir menemui kematian paradoks hari itu di tahun 1971 ketika pemerintah Filipina memutuskan untuk mengembalikan beberapa lusin Tashidae ditemukan jauh dari dalam hutan, di mana mereka telah hidup selama 8 abad tidak terganggu oleh sisa umat manusia, ke keadaan primitif mereka di luar jangkauan penjajah, wisatawan, dan etnologi. Ini atas inisiatif dari antropolog sendiri yang melihat penduduk asli terurai segera saat kontak seperti mumi di udara terbuka. Hyperial dan imajiner.
Disneyland adalah model sempurna dari semua perintah terjerat simulasi. Untuk memulainya adalah permainan ilusi dan Phantasms, Pirates, The Frontier, Future World, dan lain-lain. Ini dunia imajiner seharusnya menjadi apa yang membuat operasi sukses, tapi yang menarik orang banyak adalah tidak diragukan lebih lagi dari mikrokosmos sosial, miniatur dan religius di Amerika nyata. Di dalamnya kesenangan dan kekurangan. Ada parkir di luar, mengantri di dalam, dan benar-benar ditinggalkan di pintu luar. Dalam Imagineer ini, satu-satunya fantasmagoria adalah dalam kehangatan yang melekat dan kasih sayang orang banyak, dan dalam hal itu cukup berlebihan jumlah gadget yang digunakan di sana untuk secara khusus memelihara pengaruh yang beraneka ragam. Hal dengan simulasi konvensional terbatas bidang perspektif di mana premis dan konsekuensi dari tindakan atau peristiwa apapun dapat dihitung, bahwa kredibilitas politik adalah dipertahankan atau termasuk tentu saja tujuan, analisis, pengajuan, dan lain-lain. Tetapi jika seluruh siklus tindakan atau peristiwa digambarkan dalam sistem di mana kontinuitas linear dan polaritas dialektis tidak ada lagi di bidang yang tidak tertekuk oleh simulasi, maka semua tekad menguap. Setiap tindakan berakhir pada akhir siklus setelah mendapatkan manfaat semua orang dan telah bersabar ke segala arah. Semua ini sama-sama benar, dan pencarian bukti memang objektivitas fakta tidak memeriksa vertigo ini penafsiran. Kami berada dalam logika simulasi yang memiliki tidak ada hubungannya dengan logika fakta dan urutan alasan. Simulasi dicirikan oleh presisi model dari semua model di sekitar fakta. Paling sederhana model didahulukan dan di sirkulasi orbital mereka seperti bom merupakan model medan magnet asli dari peristiwa. Fakta tidak lagi memiliki lintasan mereka sendiri. Mereka muncul di persimpangan model. Satu fakta bahkan mungkin ditimbulkan oleh semua model sekaligus. Antisipasi ini, presisi ini, korsleting, kebingungan fakta ini dengan modelnya atau tidak lebih banyak perbedaan makna. Tidak ada lagi polaritas dialektis, tidak ada lagi listrik negatif atau ledakan tiang. Adalah apa setiap kali memungkinkan untuk semua interpretasi yang mungkin, bahkan yang paling kontradiktif, semua benar dalam arti bahwa mereka kebenaran dapat dipertukarkan dalam citra metode dari yang mereka